Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada statement yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani Chaniago, salah satu politisi Partai Nasdem yang memang selama ini selalu vokal dalam meriakkan sebuah kebenaran. Ada pernyataan yang sangat menarik kemudian yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago dengan mengatakan bahwa gerombolan para pemburu ijazah Bapak Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Mereka mengkhianati perjuangan para rakyat Indonesia yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga gerombolan mereka ini adalah gerombolan pembuat gaduh, gerombolan yang memaksakan kehendak, gerombolan yang selama ini sibuk mencibir dan menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya, bahkan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan bahkan yang lebih pedas, statement yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago ketika menyinggung soal Roy Suryo yang kemudian berbicara soal moral. Bagaimana mungkin seorang Roy Suryo berbicara soal moral, sedangkan ketika dia mendapatkan tanggung jawab soal panci saja dia sudah tidak bermoral. Waduh, pernyataan Ibu Irma Suryani ini memang sangat pedas dan sangat menyinggung perasaan yang kemudian dirasakan oleh seorang Roy Suryo yang kita kenal sebagai Dewa Panci. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Itu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura, ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Apalagi, kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Pidana juga ya. Netizen Bang.
pelanggaran undang ITE juga ya kan? 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal Panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rima. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ingin pemerintah ini berjalan, ya, berjalan, negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan? Ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong. Ya kan, kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Nggak percaya diri gitu loh. Nah, ini kan mereka memanfaatkan apa yang disebut ruang demokrasi. Makanya partai-partai semuanya juga pada diam, dianggap itu ekspresi dari warga negara, bentuk mengkritisi. Padahal kan secara common sense biasa aja, ini bukan lagi mengkritisi. Yang dikritisi itu adalah program-program yang sedang dilakukan, yang dikerjakan pemerintah. Kan begitu Kak Irma? Bang, saya ingin menyampaikan, saya potong sedikit ya Bang, soal ekspresi dan kritisi. Saya juga menyampaikan kepada anak-anakku, mahasiswa, ya kan. Contoh nih kemarin yang bikin meme soal Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Itu bukan bentuk dari ekspresi, bukan bentuk juga kritisi. Karena dalam agama pun itu kan dilarang. Masa laki-laki sama laki-laki seperti itu kan homoseksual. Itu dilarang, apalagi kemudian di-share di publik. Apa jadinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak ya di bawah umur melihat itu gitu. Itu bukan satu diskursus yang baik gitu ya. Tapi kalau ada anak-anakku yang kemudian melakukan pembelaan dengan si pembuat agar jangan dihukum, diberi sajalah peringatan dan diberi saja nasihat bahwa itu tidak benar dan jangan diulangin, saya setuju Bang. Karena dia masih sekolah, ya kita perlu, kalau saya pribadi loh, masih perlu saya memberikan ruang bagi anak ini untuk merubah sikap. Ya, memberitahu dia bahwa ini bukan ekspresi loh, ya ini pelecehan gitu. Itu harus disampaikan. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan pembelaan nggak ada masalah. Menurut saya ya namanya solidaritas antar mahasiswa itu juga bagus gitu ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat, tidak bermaslahat bagi mahasiswa, misalnya soal tingginya uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya disampaikan oleh mahasiswa, ya kan? Nih sekarang kemana kok sampai sekarang kok gelap nih urusan urusan Pertamina, sampai di sejauh mana nih kok udah nggak ada lagi kabarnya. Nah, pertanyakan dong gitu kan, kenapa misalnya BPJS kita ya gitu kan, kenapa BPJS kita ini defisit misalnya, sementara akses pelayanan masyarakat itu harus tetap berjalan dan dijaga, jalan keluarnya seperti apa. Mereka teriak kepada pemerintah tolong dibenahi tata kelolanya misalnya seperti itu. Nah itu kan jauh lebih konstruktif. Itu yang harus dilakukan mahasiswa harusnya. Jangan malah ikut dalam politik praktis. Jadi memasuklah dalam politik etis yang berkualitas. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada anak-anakku mahasiswa. Kalau mereka demo, boleh. Dilindungi undang-undang kok.
sepanjang tidak ditunggangi, jaga jangan sampai ditunggangi, kan gitu. Nah ini yang juga saya juga pengen berpesan juga kepada forum rektor gitu ya. Ketika anak-anak ini melakukan demonstrasi juga harusnya diberikan pengarahan, jangan sampai kayak kemarin. Ada 8 tuntutan kalau nggak salah, tiba-tiba yang 3 tuntutan itu sebenarnya sudah nggak ada lagi karena sudah terselesaikan, itu masih masuk dalam tuntutan. Artinya kan dia nggak paham nih apa yang dituntut, gitu, ya kan? Nah ini udah harusnya udah nggak dituntut, orang itu sudah nggak ada di dalam pasal, di dalam yang mereka tuntut itu udah terselesaikan tapi masih masuk misalnya begitu. Narasi pencerahan yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Caniago, saya kira ini menjadi penting untuk kita evaluasi dan juga kita sebarluaskan agar masyarakat Indonesia paham bahwa tujuan mereka selama ini menyerang Bapak Joko Widodo hanya sekedar untuk membuat gaduh dan juga atas dasar sakit hati serta ketakutan mereka melawan Gibran Rakabuming Raka ketika bertarung pada Pilpres 2029 mendatang. Dan juga ada pesan yang lebih menarik yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Caniago yang kemudian dihususkan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang selama ini vokal meneriakkan aspirasi, menyampaikan aspirasi di muka umum bahwa pandai-pandailah memilih isu, jangan aksi kalian ditunggangi, ataupun pahamilah isu yang kemudian kalian aspirasikan supaya tidak seperti aksi-aksi yang kalian lakukan sebelumnya bahwa sudah ada poin yang kemudian terselesaikan dari aspirasi yang kalian sampaikan, akan tetapi karena kalian tidak update sehingga permasalahan yang kalian anggap belum terselesaikan itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita di Senayan sana. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.